Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Dek. Ada yang bisa dibantu, Dek? Di podcast kali ini saya akan membahas tentang jasa potong rambut. Saya David Akbar Gosali dari kelas 8F SMPN 1 Jedes. Baiklah, di sini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Abdul Kholik. Yeah. Bagaimanakah kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik sekali, sehat luar biasa. Panjenengan gimana, Dek? Alhamdulillah. Iya. Apa, Dek, yang bisa dibantu, Dek? Hari ini kita akan membahas tentang jasa potong rambut. Pasti ada yang bertanya-tanya kan, bagaimanakah proses dari jasa potong rambut ini? Baiklah, lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimanakah cara Bapak menjaga kualitas pelayanan jasa potong rambut? Untuk menjaga kualitas pelayanan potong rambut, kami mengawali buka usaha ini dari belajar. Ya, jadi bukan suatu kebetulan, tapi belajar. Di dalam belajar itu tentunya kita harus memahami bagaimana orang memotong rambut, bagaimana karakter orang yang dipotong rambut, bagaimana karakter rambutnya sendiri. Jadi untuk menjaga kualitasnya ya harus memahami beberapa aspek yang harus kita tahu tentang dunia perpotongan rambut. Itu dari belajar, Dek, dari belajar. Jadi belajar dan pembiasaan dengan keberanian yang sudah kita pelajari, ya gitu. Jadi bukan suatu kebetulan, ya. Harus belajar. Mengapa Bapak memilih jasa potong rambut? Kalau mengapa memilih jasa potong rambut, ya itu karena suatu tuntutan karena kita hidup itu juga perlu bekerja, perlu mendapat penghasilan untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga. Makanya saya bisa melihatnya potong rambut ini sesuatu pekerjaan yang sangat mudah, menyenangkan, banyak teman. Wah, itu yang saya cari. Jadi saya pengennya itu santai, enak, duitnya banyak. Gitu. Jadi kalau saya lihat, karena waktu itu saya memang pengangguran, ya saya coba ambil tapi dengan serius. Saya ngambil bidang coba potong rambut gitu. Jadi ya karena memang tuntutan harus bekerja. Kapan Bapak membuka jasa potong rambut ini? Kalau kapannya itu hampir nggak ingat ya saya. Seingat saya sejak anak saya sudah mulai doyan jajan itu, dan mungkin sebelum jenengan itu lahir ya. Sebelum jenengan lahir saya mungkin sudah buka usaha ini. Jelasnya kira-kira sebelum tahun 2000-an lah. Sebelum tahun 2000-an. Jenengan kan tahun 2000 belum lahir ya? Belum. Jenengan saya sudah motong, jenengan baru jadi pelanggan, saya masih kecil itu ya. Siapa saja target utama dari jasa potong rambut ini? Untuk target jasa potong rambut itu pasarnya yang menjadi target tentunya, karena potong rambut ya bisa laku kalau ada orang yang punya rambut. Kalau ada orang yang punya rambut. Jadi target saya mudah-mudahan semua orang itu punya rambut dan cepet gondrong terus mau potong. Jadi targetnya gitu. Itu seperti itu. Tapi yang jelas, karena di sini kan banyak anak-anak sekolah yang lewat, orang pergi lalu lalang ke pasar, orang berangkat pulang pergi berangkat kerja. Ya harapannya semoga mereka itu bisa melihat saya bahwa di sini adalah tempat potong rambut. Targetnya itu, yang jelas harus orang yang punya rambut, gitu ya. Ya. Apa yang membuat jasa potong rambut ini berbeda dengan jasa potong rambut yang lain? Tolong dijelaskan.
Berbeda. Saya kira tidak terlalu banyak sih perbedaan itu dari potong rambut kami dengan potong rambut yang lain. Cuma mungkin dari pelanggan itu bisa saya menangkap perbedaannya adalah cara dari segi pelayanan. Kami pelayanannya membuat kami itu dengan pelanggan dekat banget. Jadi selalu berkomunikasi dengan pelanggan saat dipotong, saat sesudah dipotong, bahkan sebelum dipotong. Kita sudah berkomunikasi. Jadi pelanggan itu seolah-olah sudah kenal banget, saya sudah kenal banget dengan pelanggan itu. Walaupun mungkin pelanggan itu masih pertama kali datang. Kita punya gaya sok kenal, sok dekat gitu. Jadi pelanggan itu seneng gitu ya. Harapan saya begitu. Jadi yang membuat beda itu dari segi pelayanan. Satu tadi kita ada hubungan baik dengan calon pelanggan dan pelanggan-pelanggan. Yang kedua dari segi pelayanan, mungkin di tempat lain mungkin orang kalau motong nggak tanya-tanya langsung pras. Nah, kita perlu komunikasi dulu. Bagaimana mintanya, bagaimana harus bagaimana. Gitu. Jadi pelanggan itu nanti akan bisa berkomunikasi dengan kami. Oh, saya minta dipotong seperti ini. Oh, saya balik bertanya seperti ini yang bagaimana. Apalagi kalau yang potong anak muda, anak-anak sekolah, banyak permintaan itu ya. Beda kalau dengan yang orang tua. Mungkin Pak potong pendek atau potong rapi atau potong bagaimana, itu udah terserah. Tapi kalau yang anak-anak muda pasti banyak permintaan. Nah, permintaan itu yang membuat mereka itu tidak satu kata antara pelanggan dengan tukang potongnya. Nah, itu kami berusaha untuk memberikan pelayanan satu kata. Nah, akhirnya menjadi pun pas Pak, cocok. Nah, akhirnya pelanggan kembali lagi. Pembedaannya seperti itu. Yang kedua dari segi pemberian kenyamanan pelanggan, nyaman dari segi keamanan, kesehatan. Karena kenapa harus aman? Kadang-kadang pelanggan itu mau potong aja tempatnya aman nggak ya? Parkirnya nggak ada, wah di pinggir jalan nggak ada parkirnya, mau naruh motornya susah. Di sini parkirnya luas, ya. Yang kedua dari segi kenyamanan, keamanan, kesehatan. Alatnya selalu bersih, semuanya dijamin bersih. Selimutnya nggak cuma satu, ya. Kalau satu kan satu selimut dipakai 10 orang, semuanya kena keringatnya orang. Nggak nyaman pelanggan pasti nggak nyaman. Saya sendiri kalau potong di tempat potong kok selimutnya cuma satu, ogah saya. Karena apa? Pasti bekasnya orang. Di luar itu, kenyamanan pelanggan terjamin, pasti bukan bekasnya orang. Walaupun mungkin selimutnya ada 4. Setiap satu orang ganti selimut lagi, masih ada ini loh yang tidak dipakai oleh orang kebanyakan. Ini fungsinya ini untuk ini Pak, untuk di sini. Jadi sebelum diselimuti pakai kain, sudah diselimuti pakai tisu. Nah, pakai tisu, harusnya tisunya tisu barber, tapi karena harus belinya online ya, yang ada tisu ini sudah ini nggak dipakai sama orang biasanya. Tapi ini loh yang beda di saya. Yang kedua, semuanya alatnya harus dijaga ketajamannya, kebersihannya, tempatnya juga harus bersih. Itu pembedanya. Pembedanya di situ di antaranya. Mungkin masih banyak perbedaan di tempat kami dengan tempat potong yang lain. Ya, saya juga nggak terlalu banyak survei ke tempat potong lain sih. Cuma kami berusaha menjadi memang beda. Terus kemudian jangan lupa dengan pelanggan itu harus mengucapkan salam dulu lah, menyambut kedatangannya. Kedua, permisi, nuwun sewu, mengucapkan bismillah dulu, mengucapkan alhamdulillah sesudahnya. Aturnya selamat jalan, mugi kerso pinarak datang ke sini lagi. Itu yang saya harus berikan kepada pelanggan seperti itu. Gitu ya.
Gimana inspirasi Bapak untuk mendapatkan gaya rambut yang unik dan menarik? Kalau kayak rambut unik dan menarik itu susah Mas. Karena saya melihatnya antara unik dan menarik itu kadang-kadang menarik bagi saya, nggak menarik bagi pelanggan. Menarik bagi pelanggan, bagi saya yang motong itu rasanya ogah-ogahan. Kadang-kadang kalau dimintai potongan yang nggak sesuai, ya, potongan anak sekolah ya sesuai potongan anak sekolah, potongan orang dewasa ya orang dewasa, orang kantoran ya beda dengan orang yang enggak suka ke kantor karena memang bukan orang kantoran ya. Nah, jadi yang membuat unik itu saya berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan, dengan setulus-tulusnya. Walaupun mungkin dipaksa tidak cocok, nggak unik, nggak serasi, tapi dipaksa untuk motong gitu. Itulah jasa pelayanan. Mengikuti rajanya adalah pelanggan, gitu ya. Jadi itu yang memberikan apa tadi keunikan. Keunikan dan menariknya gaya rambut. Iya, jadi pemotongnya bisa mengikuti permintaan pelanggan. Itu pun sangat susah. Bagi saya sangat susah. Tapi ya kebanyakan semuanya ya, oh ya terima kasih alhamdulillah matur suwun pun pas. Nah, mungkin dari segi menariknya, segi uniknya pun pas, bayarnya juga pas. Nah, gitu ya. Ada lagi ya yang ditanyakan ya? Bagaimanakah cara Bapak untuk menjaga kepuasan pelanggan dari jasa potong rambut ini? Untuk menjaga kepuasan yaitu tadi, kami selalu mengikuti apa kata pelanggan. Pelanggannya mintanya bagaimana, sebelumnya kita harus berkomunikasi dulu, mintanya bagaimana. Mungkin kami bisa memberikan solusi seandainya permintaannya itu tidak sesuai dengan karakter yang ada, karakter rambutnya. Misalkan rambutnya kenceng, cocoknya dipotong model begini tapi mintanya begini. Nah, kita sesuaikan aja, tapi tidak menutup kemungkinan harus kita ikuti permintaan pelanggan walaupun kita harus memaksa. Nah, itulah mungkin kepuasan pelanggannya seperti itu. Pelanggan puas karena apa? Sesuai dengan permintaannya. Begitu ya? Selain jasa potong rambut, apakah Bapak menjualkan atau menawarkan produk-produk tertentu? Iya, itu sih usaha sampingan Mas. Tapi kadang-kadang kan juga mungkin potongnya sepi, tapi usaha yang lain laku ya. Disitulah tempatnya enaknya tukang potong rambut itu seperti itu. Tempatnya enak, di nek hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, bisa bersama dengan orang banyak. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya kita tawarkan. Saya juga memang di sini menjualkan produk. Saya punya madu hasil angonan itu ya. Ini banyak para pelanggan potong itu juga kebanyakan juga ikut menikmati membeli produk ini hasil madu. Ini madu kan madu mentah, orang kan jarang yang tahu madu yang asli yang bagus itu bagaimana ya. Di sini didapatkan madu. Ada juga itu produk yang saya jual itu yang ini namanya pembersih keraknya keramik. Biasanya di toilet itu kan susah dibersihkan, dengan bahan ini bersih. Jadi pelanggan itu seneng kalau datang ke sini sekalian mendapatkan yang lainnya. Potongannya sudah cocok, oke. Dapat madu yang berkualitas, di rumah membersihkan toiletnya juga gampang. Nah, semua produk bisa didapatkan di sini ya. Itu jadi selain potong rambut, memang kami memberikan penawaran untuk mendapatkan produk yang lain. Yaitu tadi madu, ada pembersih keramik, pembersih toilet gitu jelasnya seperti itu. Jadi bukan hanya potong rambut saja, manakala potongnya sepi tapi produknya yang lain yang laku ya gitu. Potongnya rame, semua pelanggan pulang juga beli madu, pulang juga beli pembersih toilet kan gitu. Jadi punya nilai lebih gitu ya.
Apa nih Mas? Ada lagi Mas. Bagaimana cara Bapak menyambungkan unsur tradisional dan unsur modern dalam jasa potong rambut ini? Tradisional dan modern disambungkan. Nah, sambung itu artinya apa? Gandeng ya Mas ya? Ya. Gandeng. Kalau tradisional, potong rambut tradisional itu ya apa ya? Kalau dulu potong rambut tradisional itu menurut saya ya yang di pinggir-pinggir jalan di bawah pohon gitu ya. Nah, itu tradisional dengan alat-alat yang ada. Wah, karena waktu dulu alatnya itu kayak ini, saya masih punya alat tradisional potong rambut. Seperti yang ini, alat potong rambut tradisional. Ini kan begini ya dulu ya potong rambut itu ya. Zaman nggak kenal, belum pernah kan potong rambut pakai begini. Dulu pakai seperti ini. Sekarang sudah menggunakan alat yang modern, dengan teknologi listrik, karena sudah ada listrik, pakai semua serba listrik. Nah, itu di kami sudah melalui itu semua. Dulu tradisional pakai ini, sekarang pakai alat yang lebih modern, menurut saya modern. Tapi sekarang lebih ada yang modern lagi. Itu. Jadi kalau unsur tradisional dan modern masih tetap nyambung. Kami selalu mengikuti tren. Jadi kalau dulu membuat garis pinggir atau outline itu ngerik itu masih pakai pisau. Lambat laun berganti dengan pisau silet yang tidak usah mengasah, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nah, ini bekasnya masih ada ini. Ini dulu silet yang kita pakai itu bekasnya masih ada. Dulu bekasnya setelah itu diminta orang. Sekarang udah nggak pakai, jadi nggak banyak. Setelah pakai pisau terus ke silet, sekarang pakai ini lebih modern lagi. Jadi inilah yang membuat orang potong itu merasa nyaman. Dari nyaman artinya enak, nggak sakit dan nggak tergores, nggak berdarah-darah. Karena bahaya kalau sampai berdarah, bisa infeksi ya. Apalagi kalau siletnya nggak ganti, itu bekas kena orang, nanti dipakai ke orang lain lagi, nanti infeksi atau mungkin meninggalkan kuman atau bakteri atau apa itu. Nah, itu yang membuat nggak nyaman. Kami pakai ini modern kan? Nah, ini saya anggap modern karena tidak semua orang pakai ini. Ini namanya apa? Kamu tahu nggak? Ini namanya trimmer, bisa untuk ngerik-ngerik begini. Jadi nggak sakit, bayi pun nggak sakit, nggak kesakitan. Kalau bayi pakai pisau atau pakai silet bisa berdarah. Orang tua kulitnya udah lembek bisa berdarah. Tapi kalau pakai ini, wah di mana-mana, di kumis, di ini, di sisi sini, di belakang sampai masuk ke dalam pun enggak sakit. Bahkan kayak di terapi itu bisa ngantuk-ngantuk gitu. Bisa ngantuk-ngantuk. Jadi lebih nyaman. Ini modern, ini peralatan yang modern. Ya kalau dulu enggak ada ini, orang pakai pisau yang diasah-asah itu. Salah diasah nggak tajam, malah tumpul, dipaksakan bisa kulitnya terkupas. Nah, nanti sakit. Nah, di situ itu yang kami punya dianggap orang-orang rodok modern, tapi bagi kami hal yang biasa, itu bukan modern, hal biasa. Memang dari kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin bisa nyaman. Nah, walaupun bagi orang pelanggan mungkin termasuk modern, karena pelanggan mungkin kalau potong rambut di sana itu pakai dikerok, pakai pisau, paling rada mentereng pakai silet. Nah, sekarang di sini nggak pakai silet, saya sudah bertahun-tahun nggak pakai silet, saya nggak mau pakai silet, pakai trimmer itu. Nah, jadi nyaman, enak, itulah pelanggan yang membuat seneng ke sini itu seperti itu. Beda dengan yang lain, ya. Di manakah jasa potong rambut ini? Ini alamat yang jelas adalah di Desa Kutukulon, tepatnya 300 meter etane SPBU. SPBU itu pompa bensin itu ya. Etan sebelah timurnya SPBU, ada tulisannya di depan yang mencolok itu adalah Modus Ciptarini dan jual madu mentah. Nah, itu ada tulisannya potong rambut di pinggir jalan, terus di kacanya juga ada tulisan. Ini tulisan itu
potong rambut. Nah, itu di ketok nih kayak tulisan Ciptari nih, tulisan potong rambut itu. Nah, itu kan bisa untuk melihat mencari alamatnya. Oh, di Ciptari ini. Di kacanya delik ada tulisannya potong rambut. Nah, itu di situ kami tinggal ya. Pokoknya 300 meter etane pom bensin Jetis gitu. Kalau anak-anak sekolah, orang-orang yang sering lewat sini pasti tahu. Orang yang nggak tahu pun bisa mengakses lewat itu di map. Nah, di map misalnya potong rambut Indonesia. Coba dicari nanti di potong rambut Indonesia. Belum ada yang memberi ulasan di situ. Kamu ulas ya nanti ya. Kamu kasih ulasan potong rambut Indonesia di Google Map ada itu. Nah, gitu. Ada lagi Cah Bagus yang ditanyakan? Sudah tidak ada lagi. Oh iya. Teman-teman di jasa potong rambut ini dengan harga 10 itu teman-teman bisa memotong rambut yang keren dan bagus. Sekian, terima kasih Bapak oleh sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Saya Taufik Akbar Gojali dari kelas 8F SMPN 1 Jetis. Pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mau datang, sudah mau ketemu saya. Mudah-mudahan sukses untuk panjenengan ya. Oke, selamat belajar. Langsung dimatikan. Jadi kesimpulan wawancara dari Bapak Kolek telah memilih jasa potong rambut karena suatu tuntutan untuk memilih jasa potong rambut adalah suatu pekerjaan yang mudah. Potong rambut ini dibuka sebelum tahun 2000-an. Di jasa potong rambut ini, Bapak Kolek menjual beberapa produk yaitu madu murni dan Cleantex yang berupa pembersih kerak. Sekian dari saya Taufik Akbar Gojali. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.